Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan rumus XLOOKUP. Jadi rumus XLOOKUP ini merupakan salah satu rumus baru yang ada di dalam MS Excel. Nah, katakanlah di sini ada sebuah tabel terdiri dari kolom nama karyawan, kemudian ada kolom kode A, B, C, D, dan ada kolom golongan 1, 2, 3, dan golongan 4. Di sebelah kanannya ada kolom departemen. Nah, di kolom departemen ini nanti kita cari dengan menggunakan rumus HLOOKUP dan rumus XLOOKUP untuk mengetahui perbedaan penggunaan kedua rumus ini. Demikian juga pada saat nanti kita cari pada kolom jabatan, kita gunakan rumus VLOOKUP dan XLOOKUP. Dan akhirnya pada kolom gaji, kita hanya menggunakan rumus XLOOKUP. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Kemudian di sebelah kanannya, ada 3 buah tabel pembantu. Yang pertama yaitu tabel departemen, terdiri dari baris kode dan baris departemen. Jadi kodenya ABCD, departemen packing, marketing, produksi, dan operator. Nah, di sini bentuk tabelnya adalah horizontal. Kenapa? Karena data-datanya dia memanjang ke sebelah kanan. Jadi nanti akan kita gunakan rumus HLOOKUP untuk menjawab di tabel departemen. Kemudian yang kedua, pada tabel jabatan, di sini tabelnya berbentuk vertikal. Jadi data-datanya dia memanjang dari atas ke bawah. Jadi golongan 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menjawabnya nanti kita gunakan rumus VLOOKUP pada tabel jabatan. Kemudian yang terakhir ada tabel gaji di sini. Nah, pada tabel gaji kita lihat pada daftar harga di sini memiliki 2 buah kriteria, yaitu kriteria yang berbentuk vertikal. Ini 1, 2, 3, 4 mengacu pada jabatan, dan kriteria yang berbentuk horizontal ABCD yang mengacu pada departemen. Jadi katakanlah di sini gaji dengan golongan 1, departemen A atau packing, di sini kita lihat packing, maka gajinya 5 juta. Golongan 1, departemen D atau operator, di sini gajinya Rp5.750.000. Golongan 3, D, Rp6.125.000, dan seterusnya. Jadi kita tinggal menyesuaikan antara kolom vertikal dan kolom horizontal. Nah, untuk menjawab ini kita hanya gunakan rumus XLOOKUP. Langsung saja, pada soal pertama, pada kolom departemen, gunakan rumus HLOOKUP dan XLOOKUP. Jadi untuk mengisi kolom departemen ini, kita gunakan 2 buah rumus, HLOOKUP dan XLOOKUP, semata-mata untuk membandingkan perbedaan kedua rumusnya. Langsung saja, sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Nah, ini muncul rumus HLOOKUP. Lookup value ini merupakan nilai kuncinya. Departemen, kita lihat pada departemen kodenya adalah ABCD. Maka di sini kita klik pada kode A, di sini kita klik di sel C4. Titik 2, tabel array ini merupakan area tabel yang akan kita blok. Maka kita blok pada tabel departemen seluruh data-datanya dari kode sampai baris departemen. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, row index number. Nah, ini adalah nomor barisnya. Kita lihat departemen, pada tabel departemen dia berada di baris kedua. Maka kita masukkan nilainya 2. Titik 2, rank lookup-nya kita gunakan false agar hasilnya presisi. Kurung tutup, tekan enter. Nah, ini adalah untuk penggunaan rumus HLOOKUP. Nah, bagaimana dengan XLOOKUP? Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan XLOOKUP
kurung buka. Nah, di sini muncul rumus X lookup. Lookup value ini merupakan nilai kunci, jadi nilai kuncinya sama dengan lookup. Kita tinggal klik saja di kolom kode di sel C4.2. Nah, lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Kita lihat di sini, nilai kuncinya di kode, maka kita blok saja di baris kode. Hanya baris kodenya saja kita blok, dari A sampai D. Kemudian, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Flatten array ini merupakan area di mana jawaban yang kita cari berada. Yang kita cari adalah jawaban departemen, maka kita blok hanya baris departemennya saja. Jadi kita blok. Kemudian tekan F4 agar alamat selnya absolut. Dan di sini pada rumus XLOOKUP ada dalam kurung if not found, match mode, dan set mode. Ini sifatnya opsional. Jadi kalau tidak diketahui, kita abaikan. Nanti langsung saja kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini hasilnya sama. Kita tinggal copy saja, apakah semuanya hasilnya sama. Ya, ternyata semua sama. Jadi, kita bisa gunakan kedua rumus ini untuk menjawab pada kolom departemen. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, pada kolom jabatan gunakan rumus VLOOKUP dan XLOOKUP. Kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Lookup value ini merupakan nilai kuncinya. Kita di sini pada jabatan, di tabel jabatan ada kolom golongan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita jadikan sebagai nilai kuncinya, maka kita klik di kolom golongan sini di sel D4 titik 2. Tabel array ini merupakan area tabel yang akan kita blok data-datanya. Nah, di sini kita blok semua pada tabel jabatan, baik itu dari golongan sampai dengan jabatan. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Kolom index number ini adalah nomor kolomnya. Yang kita cari adalah nilai jabatan. Kita lihat jabatan berada di kolom kedua. Kita masukkan nilainya 2. Titik 2 false. Kurung tutup, tekan enter. Maka untuk golongan kedua adalah mandor. Kita lihat di sini golongan kedua adalah mandor. Nah, bagaimanakah dengan rumus XLOOKUP? Penggunaannya sama dengan XLOOKUP kurung buka. Lookup value, nilai kuncinya sama ya. Kita klik di kolom golongan di sel D4 titik 2. Lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Kita lihat nilai kuncinya adalah pada kolom golongan, maka kita blok hanya di kolom golongannya saja. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Flatten array ini merupakan area di mana jawabannya berada. Kita lihat yang kita cari adalah pada kolom jabatan, maka di sini hanya kolom jabatannya saja yang kita blok. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Langsung kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat jawabannya sama mandor. Kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi ini merupakan perbedaan penggunaan VLOOKUP dan XLOOKUP. Jadi saya kira cukup jelas ya perbedaan antara HLOOKUP, VLOOKUP, dan XLOOKUP. Dan selanjutnya akan kita cari pada kolom gaji di sini hanya menggunakan rumus XLOOKUP. Oh ya, sebelumnya bagi Anda yang masih belum jelas tentang penggunaan rumus-rumus ini, Anda bisa pelajari artikel saya selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini, dan di blog saya tersebut juga saya sertakan beberapa latihan soal lainnya. Dan juga bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, ingin mempraktekkan
sejauh mana kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan aplikasi kumpulan soal-soal latihan Excel. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa mengklik linknya di bawah video ini. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Itu sekedar informasi untuk Anda. Selanjutnya, untuk mengisi kolom gaji. Nah, kenapa kita gunakan rumus XLOOKUP di sini? Karena untuk mengisi pada kolom gaji di sini, kita tidak bisa menggunakan rumus HLOOKUP ataupun rumus VLOOKUP saja. Kenapa? Karena daftar gaji di sini memiliki dua buah variabel atau dua buah kriteria, yaitu kriteria yang berbentuk vertikal dan kriteria yang berbentuk horizontal. Maka solusinya di sini kita hanya bisa menggunakan rumus XLOOKUP. Bagaimanakah caranya? Langsung saja kita masukkan sama dengan XLOOKUP kurung buka lookup value atau nilai kuncinya. Nah, di sini nilai kuncinya ada dua, yaitu yang berbentuk vertikal dan yang berbentuk horizontal. Jadi di sini saya gunakan yang berbentuk vertikal dulu, yaitu di 1, 2, 3, 4, yaitu mengacu ke golongan di sini. Maka di sini kita klik golongan di sel D4, titik 2, lookup array ini merupakan area di mana nilai kunci berada. Nilai kunci langsung di sini, di tabel gaji kita blok, cuma nilai kuncinya saja, 1, 2, 3, 4, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2, return array ini merupakan area di mana jawabannya berada. Nah, di sini return array ini kita substitusi dengan XLOOKUP yang kedua. Jadi kita masukkan lagi rumus XLOOKUP yang kedua. XLOOKUP kurung buka lookup value-nya kita cari yang horizontal di sini ya, ABCD. Maka kita klik di kolom kode di sini di sel C4, titik 2. Lookup array-nya kita blok, hanya ABCD-nya saja. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Titik 2. Return array ini merupakan area di mana nilai jawabannya berada. Yang kita cari adalah di kolom gaji, maka kita blok. Yang kita blok hanya daftar gajinya saja. Jadi mulai 5 juta ini kita blok sampai dengan 7.240.000 rupiah. Ya, yang diarsir dengan garis putus-putus ini aja. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kurung tutup, tekan Enter. Saya tinggal copy saja ke bawah. General saya klik, saya jadikan dalam bentuk accounting. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan penggunaan XLOOKUP, kan ini ada dua buah XLOOKUP, jadi Anda bisa membalik. Kalau yang tadi itu, yang pertama, XLOOKUP-nya dari sisi vertikal, kemudian baru yang horizontal, yang kedua. Anda juga bisa membalik untuk yang XLOOKUP pertamanya, misalkan yang horizontal, dan XLOOKUP yang keduanya yang vertikal. Jadi dibolak-balik tidak masalah, sesuai dengan keinginan Anda. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.